untuk memberi kesan, itu saya akan coba bungkus atau kemas dengan cerita. Ya. Nah, ada tiga orang ilmuwan sedang saling membual begitu ya, membual, bluffing, besar-besarkan diri. Tiga ilmuwannya, oke. Tiga ilmuwan ini masing-masing dari Rusia atau ya Rusia, sekarang dulu namanya Uni Soviet ya, sekarang Rusia. Yang kedua adalah dari China, Republik Rakyat Tiongkok, dan yang ketiga adalah dari Amerika Serikat. Ya, ini tiga negara yang paling maju, paling besar, paling kuat, superpower. Paling tidak mereka merasa superpower. Nah, tiga ilmuwan ini sedang saling membual satu terhadap yang lain. Yang dari Amerika bilang seperti gini, kami menghabiskan miliaran dolar untuk melakukan riset kami jauh ke ruang angkasa atau angkasa luar, ya, space. Ya. Lalu dua orang temannya dari China dan dari Rusia, masa iya? Gimana sih? Nah, gitu ya. Tentu dalam bahasa mereka masing-masing yang dimengerti begitu ya. Pasti bukan bahasa Indonesia. Lalu si orang Amerika ini bilang, iya, kami sudah membuat wahana angkasa yang sudah mencapai tepi galaksi, bukan tepi tata surya kita, tapi tepi galaksi, lebih jauh. Lalu, ya masa sih? Gitu ya. Ya, tinggal 5 inci lagi kami sampai pada tepi galaksi. 5 inci itu 5 kali 2,5. 1 inci itu 2,54. 25,4 mm, 2,5 cm kira-kira. Dikali 5 ya kira-kira 12 cm. Begini ya. Sedikit lebih panjang dari jari saya. Nah, jadi wah, semua kagum begitu ya. Nah, yang Rusia tidak mau kalah. Dia bilang gini, kamu jauh-jauh pergi ke ruang angkasa, kalau kami menggali ke dalam bumi. Kami bikin lubang super dalam, kami hampir mencapai titik pusat bumi. Adik-adik tahu berapa jari-jari bumi dari titik pusatnya ke tepi luarnya? Ada yang mau tahu? Silakan, pengetahuan umum. Boleh di-unmute kalau bicara. Dari 53 orang. Ada yang tahu? Nebak juga boleh, asal jangan kejauhan nebak. 6.400-an. Kenapa? Sekitar 6.400-an kilometer. Oke, ya. Cukup 6.000 saja ya. 6.000 kilometer cukup. Ya. Itu di Khatulistiwa. Karena bentuknya tidak bulat sempurna tapi pipih. Jadi kalau ke kutub utara selatan tuh agak dekat, ke Khatulistiwa itu kurang lebih 6.000 km, jadi kelilingnya itu kurang lebih 40.000 km, 2 PR. 2 PR, keliling 2 PR ya. Oke. Nah, sekarang giliran yang ilmuwan dari China dan Amerika kaget. Ah, masa iya? Gitu ya. Lalu dia bilang 3 inci lagi kami sampai ke pusat bumi. Ya. Jadi dari 6.000 km itu mereka sudah ngebor cukup dalam, tinggal 3 inci lagi. 3 inci itu kira-kira 7,5 cm. Nah, yang ilmuwan Cina nggak mau kalah. Dia bilang begini, dia tunjuk orang Amerika, dia bilang, kamu jauh-jauh ke ruang angkasa, menghabiskan bilionan dolar. Kamu jauh-jauh gali ke dalam bumi, menghabiskan sekian rubel ya, mata uang sana ya. Kami adalah orang yang paling sederhana. Kami hidup di permukaan bumi. Tapi kami adalah orang pertama di dunia, bangsa pertama di dunia yang makan mie, noodle, mie, melalui hidung. Hebat ya? Makan mie melalui hidung. Nah, tentu kelihatannya tidak ilmiah ya. Tapi si orang Rusia dan orang Amerikanya kaget. Hah, masa makan mie melalui hidung? Adik-adik bisa ngebayangin ya makan mie melalui. Well, dia bilang, only 1 inch difference katanya. Cuma 1 inci geser dari hidung. Ya, kalau kita tunjuk hidung kita, 1 inci geser dari hidung adalah mulut. Ya. Jadi sebenarnya mereka makan dari mulut, bukan dari hidung. Cuman ya 1 inci kan. Nah, hal ini
menggambarkan satu hal, yaitu ketika kita bicara jarak besar atau jarak kecil, bukan 5 inci, bukan 3 inci, bukan 1 inci yang terpenting. Secara absolut, 5 inci pasti lebih besar dari 3 inci, pasti lebih besar dari 1 inci, gitu ya. Tetapi ketika kita bicara kehebatan sesuatu adalah 5 inci dibandingkan dengan sesuatu. Ya. 5 inci dibandingkan dengan jarak dari bumi ke tepi galaksi, itu udah bisa diabaikan. Ya. Saking kecilnya begitu. 5 inci itu tetap 12 cm setengah, tapi dibandingkan dengan sekian juta kilometer itu bisa diabaikan. Lalu 3 inci dibandingkan dengan 6.000 km juga bisa diabaikan. Tapi 1 inci, jelas jaraknya paling pendek absolutnya, cuma 2,5 cm ya. Tapi untuk ukuran wajah kita, tentu itu tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak bisa diabaikan, begitu ya. Ya, bukan satu hal yang istimewa. Nah, jadi inilah satu gambaran bahwa kalau kita bicara tentang jarak atau waktu, dan itu adalah sesuatu yang relatif, maka jangan terpaku kepada besarannya atau kecilnya, tapi terpaku pada dalam konteksnya. Ya. Kalau saya berbicara tentang sistem tata surya, maka jarak yang namanya 100 km itu bisa dianggap limit menuju nol. Kalau saya bicara tentang waktu paruh, ya, waktu paruh zat radioaktif, misalnya plutonium, maka yang namanya 2 tahun itu bisa dianggap nol atau limit menuju nol, kecil sekali. Karena waktu paruh plutonium 3.000 tahun. Tapi kalau saya bicara tentang sistem yang kecil, misalnya jari-jari atom, maka jarak 1 cm itu bisa dianggap tak berhingga. Oke? Jadi kalau saya bicara tentang atom, tentang elektron, inti atom, jarak yang namanya 1 cm itu bisa dianggap atau dikategorikan tak berhingga besarnya. Sedangkan untuk sistem tata surya, jarak 100 km atau 1000 km dari Banyuwangi sampai Anyer sampai Banyuwangi itu 1000 km kurang lebih, itu bisa dianggap limit menuju nol. Jadi setiap kali kita bicara tentang jarak, tentang waktu, ingat, itulah satu yang relatif. Harap ditinjau saya bicara berapa besaran terhadap apa. Jadi jarak 1 inci untuk ukuran lubang hidung ke lubang mulut, itu tidak bisa diabaikan, itu dua hal yang berbeda. Tapi jarak dari bumi ke tepi galaksi dikurangi 5 inci, itu bisa dianggap sama. Diabaikan bedanya begitu ya. Ke pusat bumi, selisih 3 inci bisa dianggap sudah mencapai sana. Demikian juga contoh lain, kalau adik-adik naik Gojek misalnya, atau GrabCar, atau taksi ya, kan tidak pernah adik-adik ribut dengan supir taksi gara-gara berhentinya selisih 10 meter atau 5 meter. Begitu. Berarti jarak 5 meter itu bisa diabaikan. Tapi kalau adik-adik beli kain misalnya, ya, tentu selisih 5 meter itu bisa jadi ribut. Ya, karena untuk ukuran beli kain celana kita belinya 1,20 meter biasanya. Ya. Selisih 1 cm, 2 cm mungkin oke, tapi selisih 1 meter tidak bisa diabaikan. Jadi, apa yang bisa diabaikan, apa yang bisa dianggap nol, apa yang bisa dianggap besar sekali, tak berhingga, atau limit menuju tak berhingga, itu tidak bisa digambarkan dengan angka. Ya. Jadi kembali ke soal tadi, limit delta T menuju nol, itu tergantung. Kalau kita bicara contoh yang kemarin kita pakai, si Amin naik motor dari Cimahi ke ITB, begitu. Tentu jarak selang waktu 1 menit itu agak kurang teliti. Ya. Tetapi mungkin 10 detik sudah cukup teliti. 1 detik itu sudah sangat teliti. 0,1 detik itu pemborosan. Karena kita tidak akan pergi seteliti itu. Ya. Jadi, sekali lagi yang namanya limit delta T menuju 0 atau limit delta R menuju 0, itu tolong jangan dilihat sebagai angka, oh ini besar atau kecil, dari angkanya saja, absolute value-nya saja, tetapi tolong dilihat dibandingkan terhadap apa. Kalau adik-adik belajar limit di kalkulus juga, jangan sembarang masukkan semua limit delta X menuju, atau limit X menuju 0 gitu ya.
langsung masukkan X-nya menuju 0. Nanti kalau adik-adik tidak teliti, ketemunya 0 per 0, celaka itu. Masukkan kalau ada besaran yang 1 per X pangkat 2, nah, dimasukkan 0, X-nya, nah itu udah masuk limit menuju tak berhingga. Tapi kalau ada yang 1 per X pangkat 5, nah, itu lebih duluan menjadi limit menuju 0-nya, dibandingkan dengan yang 1 per limit menuju tak hingganya, dibandingkan dengan yang 1 per X pangkat 2. Karena X pangkat 5 itu naiknya lebih cepat, berarti sepernya turunnya lebih cepat, begitu ya. Ya, jadi kalau dia mengecil, balik turunnya lebih cepat, naiknya sepernya itu menuju tak berhingganya juga lebih cepat. Baik, itu tentang limit. Jadi waktu 1 menit itu rasanya kurang untuk menghitung rata-rata motor. Tapi kalau kita menghitung gerak planet, 1 menit itu sudah lebih dari cukup. Karena dalam 1 menit planet itu bergeraknya memang jauh, tapi dari bumi ternyata dikit sekali, derajatnya hampir tidak terbaca. Bisa diabaikan. Oke? Nah, baik. Jadi sekarang saya kira kita lihat ke video yang sudah kita persiapkan bersama. Saya coba hindari pakai yang via EduNext. Saya pakai saja yang ada saya sudah download kemarin. Ya, kemarin. Saya pengen lihat yang analisis grafik. Ada 2 bagian, bagian 1 dan bagian 2. Di EduNext ada, tapi saya start dari komputer saya untuk lebih menjamin keamanannya. Saya share screen ya. Oke, adik-adik sudah lihat tayangannya? Ini Pak Agus Suroso. Sudah lihat ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, kita mulai. Seri kuliah fisika dasar, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis grafik dalam kinematika. Pada bagian pertama kita akan menentukan kecepatan benda. Suaranya terdengar cukup pelan ya, saya coba keraskan. Misalnya ada sebuah benda yang bergerak satu dimensi dengan gerakan sebagai berikut, dan diketahui grafik posisinya adalah sebagai berikut. Pada bagian awal kira-kira sebanding dengan T kuadrat. Terlihat dan terdengar ya adik-adik? Pak. Oke, ya kita nonton bareng ya. Kemudian pada bagian tengah sebanding dengan T, dan pada bagian akhir sebanding dengan minus T kuadrat. Untuk menentukan kecepatan benda setiap saat, terlebih dahulu kita ingat definisi kecepatan rata-rata, yaitu perpindahan dibagi dengan selang waktu. Sebagai contoh, tolong diperhatikan, Pak Agus Suroso menggunakan tanda rata-rata ini seperti V, lalu ada tanda kurung tajamnya. Ya. Itu adalah tanda rata-rata. Sebenarnya yang lebih lazim adalah V, atasnya ada garis. Ya, itu sebabnya saya bilang yang kemarin yang A, yang Pak Abdul Waris, kalau A atasnya ada garis, jangan dipakai sebagai vektor, karena itu perjanjiannya rata-rata. Tapi ada masalah, kalau saya punya vektor, lalu di rata-rata, kan bingung. Jadi ada huruf V, ada vektornya, lalu atasnya ada garis. Nah, untuk menghindari kebingungan, kita dipakai tanda kurung. Ya. Jadi khususnya notasi ini dipakai kalau kita bicara tentang vektor V. Bisa saja vektornya dicetak tebal, pakai garis di atasnya, tapi kalau pakai sistem panah, V ada panah, pakai garis lagi jadi bingung. Ya. Dipakailah tanda tajam. Nah ini Pak Agus Suroso pakai tanda pakai rata-ratanya pakai tanda panah tajam, tapi sebenarnya dia bicara tentang laju rata-rata karena ini bukan vektor, karena geraknya tadi satu dimensi kan ya. Jadi yang lengkap adalah di sini vektor V atau dicetak tebal, di sini delta R ya. Karena X itu hanya satu dimensi, kalau R bisa 2 atau 3 dimensi, tapi vektor ya. Vektor, nah rata-ratanya pakai kurung tajam. Kita hindari pakai garis di atasnya karena nanti ada huruf V, atasnya ada panah ke kanan, atasnya ada garis. Kan bingung ya? Jadi untuk menghindari kebingungan dipakai kurung panah, kurung yang tajam. Oke, lanjut.
Contoh pada gambar ini, kalau kita ingin menentukan kecepatan rata-rata pada jalan waktu T sama dengan 4 hingga T sama dengan 6, caranya adalah kita bagi delta X untuk jalan waktu tersebut dibagi dengan delta T-nya. Untuk menentukan kecepatan sesaat benda, misalnya pada T sama dengan 4, yang kita lakukan adalah kita memperkecil selang waktu delta T ini. Kita perkecil lagi, dan perkecil lagi. Sehingga pada akhirnya ketika delta T menuju 0, maka notasi ini akan sama dengan turunan dari posisi terhadap waktu. Nah, ini adalah kalkulus ya. Setiap kali adik-adik ketemu dx dt ya, dalam satu dimensi atau dr dt vektor dalam 3 dimensi, maka definisi kalkulus ini adalah limit delta t menuju 0 dari delta x per delta t. Ya. Dan kita tahu yang namanya turunan itu kita bisa hitung, misalnya kalau polinomial turunannya bagaimana, kalau sinusoidal turunannya gimana, begitu ya. Oke, itu bermacam-macam fungsi. Ya. Nah, fungsi yang akan kita bahas dalam kinematika ini adalah hanya 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, GLB dan GLBB. Yang satu adalah pangkat 1 dari T, contohnya S sama dengan V0T plus S0 begitu ya. Atau GLBB. S sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Hanya bisa plus atau minus. Ya. Nah, tapi secara matematik, jangan salah. Ya. Kita bisa berurusan dengan pangkat berapapun. Karena kan turunannya, kita punya pangkat 7 sekalipun, turunannya pasti pangkat 6. Kita punya pangkat 8, turunannya pasti pangkat 7. Ya. Jadi bedakan antara arti fisikanya dengan kalkulusnya. Kalkulusnya kita bisa pergi ke pangkat berapapun. Tetapi khusus untuk gerak yang kita pelajari di sini, karena hanya menyangkut GLB dan GLBB, mungkin nanti gerak melingkar, beraturan dan berubah beraturan, maka kita terbatas pada pangkat 2 saja dari T. Ya. X-nya itu pangkat 2 dari itu. Oke, lanjut. Nah, pada grafik, besaran ini tidak lain adalah kemiringan atau gradien grafik. Jadi, kecepatan sesaat pada T sama dengan 4 adalah sama dengan kemiringan grafik ketika T sama dengan 4. Nah, untuk adik-adik yang masih bingung yang namanya kemiringan atau gradien, atau koefisien arah dari garis singgung, itu harap mengejar kalkulusnya. Ya. Jadi kalau saya punya titik tertentu, misalkan saya punya titik, saya tunjuk. Adik-adik lihat kursor saya? Ya, misalkan saya tunjuk di sini, maka oke. Misalkan saya tunjuk di sini, maka garis singgungnya adalah seperti ini, bukan? Misalkan saya tunjuk di sini, maka garis singgungnya seperti ini. Misalkan saya tunjuknya di sini, pas di ujung, itu garis singgungnya adalah datar. Ya. Mendatar, bukan? Kalau mendatar berarti dx dt-nya 0, atau tangen tetanya 0, berarti memang di titik ini kecepatannya 0. Karena ketika T berjalan sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan, X-nya tetap. Kita katakan posisinya diam. P-nya 0. Ya. Ini cara melihat grafik. Saya kasih hint, saya kasih petunjuk. Setiap kali, kapan saja, di mana saja adik-adik melihat grafik apapun, apakah kurs dolar Amerika terhadap rupiah dan sebagainya, yang pertama-tama kali adik-adik harus perhatikan adalah sumbunya. Ya. Apa, horizontal, terhadap apa. Ini adalah T terhadap X. Rupiah terhadap dolar misalnya. Kenapa? Karena begitu sumbunya dibalik, misalnya dolar terhadap rupiah atau X terhadap T, grafik yang sama menghasilkan cerita yang sama sekali berbeda. Ya. Jadi tolong kapan saja, di mana saja, adik-adik lihat grafik, yang pertama diperhatikan apanya? Sumbunya, Pak. Sumbunya. Pak. Ya. Horizontalnya apa? Vertikalnya apa? Baru setelah itu kita lihat grafiknya. Oh, kalau T-nya bertambah, seperti ini, kalau T-nya berkurang, seperti itu, kalau X-nya bertambah, kalau X-nya berkurang, gimana begitu. Ya, itu petunjuk saja. Baik, sebagai latihan, coba kita tinjau 3 titik, T sama dengan 0, T sama dengan 4, dan T sama dengan 6. Coba urutkan kecepatan benda dari mulai yang paling kecil hingga yang paling besar untuk ketiga titik tersebut. V
V ketika T sama dengan 0 inilah yang paling kecil, bahkan nilainya negatif. Kemudian yang nomor 2 adalah V ketika T sama dengan 6, dan yang paling besar adalah V ketika T sama dengan 4. Jadi yang paling curam, ya, yang paling curam itu yang paling besar, dengan catatan tolong semua sudut itu dihitungi dari sumbu horizontal positif, dalam hal ini sumbu T positif, ke arah. Jadi yang ini itu dari sumbu yang positif, berlawanan arah jarum jam ke sini, set, begitu, atau minus. Ya, boleh kita pakai yang dekatnya dari sini ke sini, ke arah jarum jam, tapi harus minus. Ya. Nah, untuk yang di kuadran yang seperti ini, sudutnya adalah dari sumbu T positif ke arah yang bersangkutan, itu sudutnya lancip. Yang ini dari arah horizontal ke atas, sudutnya lancip, tetapi yang ini lebih lancip, yang ketiga lebih lancip dari yang kedua, berarti yang kedua, sorry, lebih lancip ya, betul. Yang ini lebih lancip terhadap horizontal ya, lebih lancip, atau curamnya yang ini lebih landai, yang ini lebih curam, yang ini bukan hanya landai, tapi arah sebaliknya negatif. Ya. Jadi ini koefisien arahnya adalah negatif, ini positif, tapi agak kecil, ini positif lebih besar. Sehingga urutannya dari kecil ke besar adalah V0, negatif, V pada T sama dengan 6, dan V pada T sama dengan 4. Paling kecil, paling nomor 2, dan paling besar. Oke, lanjut ya. Baik, sekarang kita akan menggambar grafik kecepatan benda untuk setiap saat. Mula-mula kita ingat bahwa kecepatan untuk setiap saat adalah sama dengan kemiringan grafik posisi. Kemudian tadi di bagian awal kita telah membagi grafik posisi ini menjadi 3 daerah waktu, awal, tengah, dan akhir. Untuk ketiga daerah tersebut kita akan menentukan kemiringan grafiknya. Pada bagian awal kita lihat di sini, kita ambil 2 titik di sini dan di sini. Ya. T sama dengan 0 dan T sama dengan 2 kira-kira, atau 2 lebih sedikit. Terlihat bahwa kemiringan grafik itu bertambah. Dengan demikian kecepatan benda pada daerah ini itu naik. Selanjutnya pada daerah tengah, T sama dengan 3 lebih sampai dengan 5 lebih, kita dapati bahwa kemiringan grafiknya konstan. Ini bisa ditandai dengan garis merah, garis singgungnya itu, hampir berimpit dengan garis hijau, si kurvanya itu, bukan? Nah, itu artinya sepanjang daerah 2, dari 3, sekian sampai 5, kurang lebih 3,3 sampai 5,4, kira-kira begitu ya. Itu garis hijau berimpit dengan garis merah, berarti dimanapun saya ambil titiknya, garis singgungnya sama dengan kurvanya sendiri. Kita katakan V-nya konstan, karena kemiringannya konstan. Oke, lanjut. Dengan demikian, kecepatan benda pada selang waktu tersebut juga konstan. Dan terakhir, pada bagian akhir, 5 lebih sedikit sampai 7 lebih mungkin, kita lihat bahwa kemiringan grafiknya itu turun, sehingga kecepatan benda juga turun. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan perkiraan grafik kecepatan benda sebagai berikut. Pada bagian awal, dia naik, kemudian pada bagian tengah kecepatannya konstan, dan pada bagian akhir kecepatannya turun. Nah, secara kalkulus, grafik di sebelah kiri itu tidak lain tidak bukan adalah turunan dari grafik di sebelah kanan. Ya. Sekali lagi pesan saya tadi, tolong perhatikan sumbunya. Yang kanan itu sumbunya X terhadap T, yang kiri itu sumbunya V terhadap T. Tentu adik-adik bisa buat sebelah kirinya lagi, yaitu A terhadap T. Ya. Jadi kinematik kita bicara tentang posisi, grafik paling kanan, lalu V, grafik yang sekarang ada di kiri, nanti jadi di tengah, begitu. Dan nanti ada grafik A, ya, yang paling sebelah kiri. Yang satu bentuknya mulus, begitu ya. Yang tengah ini patah, nanti bagaimana nih dengan yang A? Nah, adik-adik bisa ambil itu sebagai latihan. Oke, lanjut. Selesai ya, sudah di ujung. Baik, kita langsung saja lihat bagian yang keduanya, karena ini ada 2 bagian. Analisis grafik ini ada 2 bagian. Saya coba share sekali lagi.
Sudah terlihat ya? Pada video kali ini kita akan belajar tentang analisis grafik dalam kinematika. Pada bagian kedua ini kita akan menentukan perpindahan benda dari grafik kecepatannya. Ya, jadi kalau tadi dari posisi ke laju atau kecepatan itu adalah mendiferensial atau menurunkan, maka menentukan perpindahan itu adalah posisi dari grafik kecepatan, ini adalah dari V menghasilkan R. Artinya kita harus mengintegral. Ya, oke. Misal ada sebuah benda yang profil kecepatannya adalah sebagai berikut. Mula-mula kecepatan benda bernilai negatif, kemudian bertambah, hingga mencapai puncak di sini, kemudian dia turun, dan akhirnya kembali negatif. Kemudian kita ingin menentukan perpindahan benda untuk selang waktu tertentu. Pertama, kita ingat definisi kecepatan sesaat seperti ini, kemudian kita bisa tulis dalam bentuk lain seperti ini, dx adalah v dikalikan dengan dt. Suku ini tidak lain adalah luas partisi pada gambar. Maksudnya adalah luas daerah atau luas sebagian daerah di bawah kurva, ya, yang pita merah itu. Nah, kalau ruas kiri dan ruas kanan kita integralkan, ya, yang nanti akan dilakukan oleh Pak Agus Suroso, maka integral VT/dt itu tidak lain adalah luas daerah di bawah kurva. Nah, kalau teman-teman ada yang masih bingung di sini, tolong kalkulusnya coba dikejar, begitu ya? Ya, oke. V dikalikan dt adalah sama dengan luas persegi panjang ini, dengan tinggi V dan lebar dt. Ini adalah perpindahan benda untuk selang waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, untuk menentukan perpindahan benda pada selang waktu T sama dengan T inisial atau TI hingga T sama dengan T final, caranya adalah kita mengintegralkan persamaan yang tadi kita peroleh. Kita integralkan pada selang waktu T sama dengan TI hingga T sama dengan TF. Dan persamaan ini tidak lain adalah luas daerah yang dibatasi oleh grafik kecepatan dan sumbu T untuk selang waktu TI hingga TF. Jadi sekali lagi, perpindahan adalah luas daerah antara grafik kecepatan dengan sumbu T. Nah, sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, harap diperhatikan sumbunya. Inilah sumbu T terhadap V, horizontalnya T, vertikalnya V, maka integralnya seperti ini. Ini adalah luas daerah di bawah kurva. Jadi harus diperhatikan sumbunya dulu, baru kita bicara tentang luas daerah di bawah kurva. Oke, nah, saya kasih catatan kenapa Pak Agus Suroso pakai I dan F. I dan F. I itu singkatan dari initial, awal, dan F itu singkatan dari final, akhir. Ya. Apakah Pak Agus Suroso kurang nasionalis begitu ya, pakai bahasa Inggris? Bukan. Kalau pakai bahasa Indonesia cukup kacau ya, karena awalnya itu hurufnya A juga, akhir dari A sampai ke A kan nggak lucu ya. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia harus dari AW, bawahnya integral AW, di atasnya itu AK. Nah, daripada susah-susah, pakailah bahasa Inggris ya. Jadi bukan berarti kita ke Inggris-Inggrisan, tapi lebih praktis ya. Initial, awal, final itu akhir, dan kalau kita menghitung V rata-rata selalu akhir kurangi awal, final kurangi initial, begitu ya. Catatan saja itu. Untuk selang waktu tertentu. Dalam menghitung perpindahan dari luas daerah di bawah grafik, kita perlu berhati-hati, kita perlu memperhatikan arah dari kecepatan benda. Jika kecepatannya bernilai negatif, misalnya pada selang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2, maka perpindahan benda juga akan bernilai negatif. Dengan demikian, perpindahan benda pada selang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2 adalah negatif dari luas daerah ini. Sebagai contoh, misalnya, tolong diperhatikan, luas daerahnya sendiri selalu positif. Ya. Jadi kalau kita bicara luas daerah, luas tanah, kita membeli sebidang tanah, tidak pernah besarannya itu negatif, selalu positif. Tetapi kalau kita bicara integral dari VT/dt dalam hal ini, itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi untuk yang positif, gampang, luas daerah sama dengan integral VT/dt. Ya. Tapi kalau untuk yang di bawah kurva, maka
integral VT/dt-nya itu negatif, tapi karena luas tidak bisa negatif, jadi saya katakan dalam hal itu luas adalah minus dari integral VT/dt, atau lebih aman luas sama dengan harga mutlak dari integral VT/dt. Nah sekarang karena dibalik, kita mau dari V-nya ke luasnya, maka perlu berhati-hati tadi kata Pak Agus Suroso. Ya. Tandanya itu kalkulusnya jalan, ada minusnya, tetapi kalau kita bicara luas daerah di bawah kurva atau antara kurva dengan grafik, itu selalu positif. Ya. Luas selalu positif, tapi integral sesuatu itu bisa positif, bisa negatif. Misalnya kita ingin menghitung perpindahan benda pada selang waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 4. Kita tuliskan persamaannya seperti ini. Kemudian integral ini kita bagi menjadi dua daerah. Perhatikan batasnya dari 0 hingga 2, kemudian dilanjutkan dari 2 hingga 4. Suku pertama, integral dari 0 hingga 2 untuk V dt tidak lain adalah luas daerah A1 ini. Sedangkan suku kedua, integral dari 2 hingga 4 untuk V dt adalah sama dengan luas daerah A2. Perpindahan total dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 4 diperoleh dengan menjumlahkan dua luasan ini. Namun tentu saja kita harus tambahkan negatif di daerah yang pertama. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya. Jadi supaya kita tidak kisruh tentang tanda, tolong integralnya itu diperlakukan sebagai luas, dan supaya tidak, untuk mengingatkan bahwa dia tidak bisa negatif, dikasihlah harga mutlak. Mau negatif, mau positif, dikasih harga mutlak jadi positif. Nah, suku pertama, karena dia terletak di bawah kurva, maka kita kasih minus. Minus dari harga mutlak, pasti negatif, bukan? Nah, ini untuk menghapuskan kisruh yang mungkin terjadi karena tanda. Ya. Sebagai contoh, adik-adik mungkin pernah menghafalkan di SMA, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, begitu ya? Atau VT sama dengan V0 plus minus AT. Ya, itu rumus yang GLB dan GLBB, begitu ya? GLBB, itu berubah beraturan. Nah, hati-hati, ada bahaya yang menghafalkan dengan plus minus seperti itu. Saya menyarankan sebaiknya yang dihafalkan untuk rumus plusnya saja. VT sama dengan V0 plus AT. Kalau ternyata percepatannya itu berupa perlambatan, baru waktu kita masukkan A-nya dengan angka, kita masukkan minus sekian. Misalnya gravitasi, ya, baru kita masukkan minus 9,8. Kenapa? Kalau kita ngafalkannya VT sama dengan V0 plus minus AT atau GT, ada peluang terjadi, kita nulisnya karena dia perlambatan, kita isi minus, VT sama dengan minus GT, waktu kita isikan G-nya, kita isikan minus 9,8, jadi plus kan? Nah ini salah. Ya. Jadi sebaiknya rumusnya kita pilih yang positif saja. Jadi rumusnya berarti lebih aman kita hafalkan VT sama dengan V0 plus AT, dengan catatan A-nya bisa positif atau negatif. S sama dengan S0 ditambah V0T plus setengah AT kuadrat. Ya. A-nya bisa positif, bisa negatif. Begitu. Ya. Jadi lebih aman kita pakai yang pasti-pasti saja, hindari kemungkinan salah. Nah, Pak Agus Suroso memakai harga mutlak yang dipaksa dikasih negatif di depannya, pasti negatif, ya. Tidak bisa tidak. Oke, lanjut. Kenapa? Karena kecepatan benda pada daerah tersebut adalah negatif. Menentukan perpindahan benda dengan cara seperti ini, yaitu kita mencari jumlah luas, namun dengan mempertimbangkan arah, seringkali disebut sebagai penjumlahan luas per Ya, arah. baik. Jadi luasnya sendiri positif, karena itu pakai harga mutlak, tapi arahnya bisa negatif. Ya. Jadi dalam hal ini karena dia terletak di bawah kurva, arahnya negatif, luasnya pasti positif, untuk meyakinkan dikasih harga mutlak, maka minus dari harga mutlak A1 pastilah negatif. Dan tidak mungkin salah lagi. Begitu. Ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di seri Kuliah Fisika Salah. Dasar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang benda untuk selang Ya. ini dengan tinggi V ini tidak lain tertentu. Pertama, perpindahan benda untuk selang waktu tertentu.
Pertama, kita ingat definisi kecepatan sesaat seperti ini, kemudian juga bisa Saya tadi ke diilustrasikan dengan dt. sebentar saya. Suku Nah, luas. Tadi kita sampai mana ya? Sini ya. Oh, tadi kita udah sampai ujung ya. Saya lupa perhatikan kursornya ada di mana. Ah, betul. Pantas dia start lagi. Rupanya kita sudah sampai ujung tadi. Mana? Ah, ini. Ya, oke. Ya, jadi rupanya udah sampai ujung gitu. Jadi VA kita pakai luas berarah tadi, ya. Penjumlahan luas berarah. Yang suku keduanya itu positif, jadi harga mutlaknya tidak ada masalah. Yang suku pertama itu karena di bawah kurva, dia negatif, jadi luasnya paksa kasih tanda minus. Sehingga kita bisa katakan perpindahan dari 0 sampai 4 itu kira-kira positif totalnya atau negatif? Ya, silakan dijawab adik-adik. Positif, Pak. Positif, Pak. Positif. Positif, Pak. Karena daerah A2 yang biru itu lebih luas dari daerah A1 yang kuning, maka penjumlahannya positif. Kalau grafiknya berbeda, bisa saja perpindahannya itu negatif. Ya. Oke, jadi sekali lagi luasnya adalah selalu positif, tetapi luas berarah itu bisa negatif. Oke, saya kira saya stop dulu share screen-nya. Saya stop sampai di sini. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sorry, saya catat dulu. Krisna ya? 342. Ya, Krisna Rinaldi. Oke? Ya, Krisna. Silakan. Ya, Pak, saya izin ke toilet, Pak. Oke. Sorry, Krisna tadi mau nanya apa? Saya izin ke toilet, Pak. Oh, kirain saya yang ingin nanya, Pak. Yang mau nanya siapa tadi? Saya, Krisna, Pak. kan? Reja, Pak. Sorry. Yang Krisna tadi izin ke toilet ya? Atau mau bertanya? Izin ke toilet kayaknya, Pak. Oke. Yang mau bertanya siapa tadi? Saya, Pak. Reza Nugraha. NIM-nya? 374. 374. Reza Nugraha ya? Oke, silahkan. Reza, pertanyaannya? Jadi, Pak, kalau tadi kan si grafiknya itu dari minus 2 ke 0, terus dari 0 ke 4 ya? Ya. Si V-nya gitu, nah. Integral VT-DT-nya. Nah, berarti misal itu si grafik V-nya itu dari 0 ke 2 itu si V-nya dari min 2 ke 0. Terus dari T sama dengan 2 ke 4 itu grafiknya 0 ke 2. Nah, kalau dengan cara penjumlahan luas berarah tadi berarti perpindahannya akan jadi 0 dong, Pak. Seandainya luas daerah yang di atas kurva yang warna biru tadi tepat sama besar dengan yang kuningnya, maka dia jadi 0. Ya. Sebagai Berarti contoh, kalau perpindahannya jadi 0 juga ya? Ya, kalau saya punya benda yang bergerak seperti ini ke atas, lalu dia turun lagi ke bawah, ya, di sini dia diperlambat, di sini dia dipercepat. Pada saat tertentu perpindahannya 0, karena dia berimpit dengan keadaannya semula. Kalau kita gambar grafik luasnya, yang satu luasnya negatif, ya, karena dia ya tergantung titik nolnya di mana ya. Karena di grafik itu V-nya negatif, berarti luas daerahnya negatif, lalu positif. Kalau pas sama besar, ya bisa 0. Jadi artinya benda itu kembali ke titik semula dia berada. Oke? Siap, Pak. Ya, oke.
Silakan yang lain, ada pertanyaan? Saya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke. Siapa dulu? Saya. Tadi yang pertama ngajukan siapa? Salah satu aja. Semua kebagian kok. Dia aja duluan, Pak. Oke, saya coba cek galeri supaya kelihatan. Siapa yang mau bertanya? Tolong. Saya, Pak. Ridwan. Ridwan. 380 ya. Ya, Pak. Sebentar, saya catat dulu. Ridwan. Oke. Silakan. Pak, tadi kan Pak di grafik integral perbedaan tadi ada V bernilai kecepatan bernilai minus, Pak. Ya. Kenapa nggak dimulai dari nol aja, Pak? Kan menurut saya, apakah kecepatan benda itu dapat bernilai negatif, Pak? Oh ya, bisa ya. Ingat, kecepatan adalah satu vektor. Kita sudah belajar kemarin skalar dengan vektor, bukan? Jadi karena dia vektor, maka dia bisa positif dan negatif. Positif negatif itu menunjukkan arah. Jadi kalau saya berkata bahwa saya bergerak satu dimensi dan arah ke timur itu positif, maka arah ke barat itu berarti negatif. Jadi kalau satu benda sedang berjalan, benda titik tentu ya, kita pakai supaya gampang, berjalan ke barat, saya bisa katakan dengan dua cara. Pertama saya katakan, oh bendanya sedang melaju ke barat. Cara lain saya mengatakan, oh bendanya sedang bergerak ke timur dengan laju minus sekian. Itu artinya ke barat begitu. Ya. Jadi kalau saya bilang, saya katakan arah ke timur itu positif, berarti sumbu X-nya ke arah timur, sumbu X positifnya ke arah timur, maka kalau dia bergerak ke arah barat, kita bisa dengan lajunya 5 misalnya, maka kita akan, oh si benda itu kecepatan minus 5 I. Artinya, dia 5 meter per detik ke arah barat. Kalau dia plus 5I, berarti dia 5 meter per detik, lajunya sama, 5 meter per detik, tapi arahnya ke timur. Itu artinya vektor. Ya. Jadi, ciri dari besaran vektor adalah dia punya tanda, ya, dan bisa plus, bisa minus maksud saya, dan tandanya itu langsung menunjukkan arahnya, arah geraknya. Itu definisinya arah dari arah dari suatu vektor. Ingat, besaran skalar kadang-kadang punya tanda juga. Ya. Bisa ada yang sebutkan besaran yang kita kenal jelas sekali sebagai skalar, tapi punya tanda ternyata. Tapi tandanya itu tidak menunjukkan arah. Ada yang ingat besaran yang kita terlanjur kenal sebagai skalar, tapi ternyata punya tanda gitu. Contohnya apa? Silakan. Suhu bukan, Pak? Kelajuan bukan, Pak? Suhu bukan? Ya, temperatur. Ya. Temperatur itu kita punya 25 derajat Celcius. Temperatur, maaf, hidung saya agak terganggu. Gatal. Sorry, sebentar ya. Sebelum dia menjadi batuk, saya kasih pelumas dulu. Oke. Kalau saya punya temperatur 25 Celcius, itu kira-kira temperatur ruang, sekitar pagi hari, menjelang siang. Saya punya juga temperatur minus 5 derajat. Kalau adik-adik pergi ke supermarket, ya, lihat yang namanya barang-barang beku, kadang ada petunjuknya itu minus 15 atau minus 20 kadang-kadang. Oke, apakah skalar bisa punya minus? Bisa. Tapi minusnya skalar itu tidak menunjukkan arah, melainkan menunjukkan dia lebih tinggi dari perbandingan sesuatu atau lebih rendah dari nilai rujukan itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa 0 derajat itu dipakai rujukan temperatur di mana air berubah menjadi es atau es berubah menjadi air, titik leleh, ya. Titik leleh atau titik beku H2O murni. Ya. Jadi yang namanya plus 25 derajat itu artinya sekian temperaturnya 25 di atas atau lebih panas dari es yang sedang mencair. Kalau minus berarti dia sekian 15 atau 20 lebih dingin dari es yang sedang mencair.
atau air yang sedang mulai membeku. Ya. Nah, jadi ada plus minus untuk skalar, tapi tidak menunjukkan arah. Khusus untuk vektor, maka plus minusnya itu langsung berurusan atau menunjukkan arah. Cukup jelas? Ya. Jelas, Pak. Nanti waktu adik-adik, waktu kita sama membahas energi, ya, energi juga bisa minus. Tapi itu bukan menunjukkan arahnya, melainkan menunjukkan apakah energi itu diberikan pada kita atau kita yang memberi energi. Ya, kita tanda petik membayar sejumlah energi atau kita mendapatkan sejumlah energi. Seperti uang begitu ya. Uang kalau adik-adik membayar sesuatu berarti adik-adik minus sesuatu. Tapi kalau adik-adik dapat dari orang tua atau dapat dikasih paman, bibi begitu ya, itu plus. Jadi meskipun skalar ada tandanya, hanya saja tidak menunjukkan arah. Kalau vektor, tandanya itu langsung menunjukkan arah. Cukup jelas? Oke, ada lagi yang bertanya tadi. Saya kira ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ridwan tadi sudah ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Raffi. Ya. Sorry, NIM-nya 396. Ya, Raffi. Saya ingin Pertanyaannya? bertanya, Pak, untuk kan tadi rumus perpindahan kan kayak integral VDT, kan sama dengan luas daerah, Pak. Ya. Nah, untuk menghitung luas daerah itu menggunakan rumus apa ya, Pak? Kayak rumus panjang kali lebar biasa atau gimana gitu, Pak? Saya masih bingung. Oke. Kalau kebetulan grafik kita sederhana, ya, sekali lagi. Kalau kebetulan grafik kita sederhana, sehingga luas daerahnya itu sederhana, segitiga, segi empat, trapesium, maka tentu kita akan menghitung luas daerahnya dengan rumus trapesium, rumus luas trapesium maksud saya, rumus luas segitiga, rumus luas segi empat, atau rumus luas bujur sangkar. Ya, itu yang besaran-besaran yang mudah dihitung luasnya. Ya kita hitung pakai cara yang paling mudah. Ya. Dengar-dengar sekarang kita katanya nggak boleh ngomong bujur sangkar ya, harus berapa 4 persegi. Ya. Sisinya sama itu. Kalau yang tidak sama itu 4 persegi panjang dan 4 persegi. Saya karena hidup sejak zaman dahulu, jadi saya kalau 3 dimensinya kubus, 2 dimensinya bujur sangkar. Ya. Saya pikir tidak ada salahnya ngomong bujur begitu ya, karena ya walaupun dalam bahasa Sunda bujur artinya ya maaf pantat, ya pantat kita juga ciptaan Tuhan ya, bukan berarti haram ya. Coba kalau adik-adik nggak punya pantat kan kita repot ya. Ada seorang yang mengatakan pada saya tuh nggak pernah bersyukur bahwa saya punya pantat, sampai satu kali pantatnya bisulan. Ya. Waduh, mau duduk kena sakitnya. Nah, begitu dia sembuh dari bisulnya, baru dia menyadari bahwa dia punya pantat dan sekian panjang hidupnya pantatnya tidak menimbulkan masalah kecuali 2 minggu terakhir kena bisulan. Jadi mulai dia bersyukur kena pantatnya. Jadi saya kira bukan masalah kata-kata itu jorok atau apa, tapi tergantung kita mengartikannya. Kalau kita bicara garis bujur dan garis lintang, tentu tidak seorang pun terpikir pada yang kotor-kotor begitu ya. Walaupun ya nggak apa-apa lah bujur sangkar. Oke, jadi kalau luas daerah di bawah kurvanya itu bisa kita hitung dengan sederhana, luas segitiga, trapesium, segi panjang, bujur sangkar, ya kita hitung dengan itu. Tapi kalau luas daerahnya seperti tadi, grafiknya meliuk-liuk begitu, tentu tidak mudah menghitungnya juga. Paling kita bisa secara kualitatif. Oh, yang atas lebih besar dari yang bawah, berarti integral seluruhnya positif. Berapa positifnya kita nggak bisa hitung. Tapi kalau grafiknya itu rumit, tapi fungsinya diketahui, itu bisa kita hitung dari integralnya, dari kalkulusnya. Sebagai contoh, saya punya fungsinya X sama dengan A sinus omega T, misalnya begitu. Ya, itu bentuknya repot, melengkung begitu. Hitung luasnya pakai secara luas daerah bisa nggak? Bisa. Buat grafiknya, cetak, ciplak ke kertas grafik, dihitung berapa milimeter, kotak milimeter grafik yang terletak di bawah kurva. Bisa, ya. Zaman dulu belum ada komputer, kalau kami menghitung luas daerah di bawah kurva, dijiplak ini ke kertas kalkir, kertas kalkirnya taruh di atas kertas grafik,
kita hitung milimeter bloknya berapa. Ada yang satu kotak penuh 1 cm kali 1 cm, oh itu berarti 100 mili. Nanti bisa dihitung, diperkirakan, oh ini setengah kotaknya, setengah mili. Gitu. Dulu kami kerjaannya seperti itu ya. Sekarang tentu bisa pakai pertolongan komputer ya, grafik analisa grafik. Ya, jadi kalau bentuknya itu sederhana, kita hitung dengan luas yang kita ketahui, trapesium segitiga. Kalau grafiknya itu melengkung dan tidak diketahui fungsinya, itu susah. Hanya bisa kualitatif, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, begitu. Tidak bisa kuantitatif. Tapi kalau grafiknya sulit, fungsinya diketahui, kita bisa menghitung menggunakan kalkulus. Integral dari 3x kuadrat plus 5x plus 3 dari batas T sama dengan 1 sampai 5. Itu keluar hasilnya kan? Itu permasalahan kalkulus murni. Jadi ada yang grafikal murni, ada yang kalkulus murni, ada juga yang grafikal tapi karena fungsinya tidak bisa diketahui, harus pakai kita dihitung luasnya, tidak mudah begitu. Ya. Kita hanya bisa untuk mengukur kualitatif mana lebih besar, mana lebih kecil. Cukup menjawab, Raffi? Siapa cukup menjawab? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan lain satu lagi? Pak. Kenny. Sorry, Kenny. 440 ya. 440. Ya, Kenny pertanyaannya apa? Kan tadi ada rumus yang integral TI, TF, PT, DT kan Pak. Nah itu TI, TF kalau misalkan diambilnya di 3 sama 5, itu emang harus diambil ke titik puncaknya atau bisa di tempat lain saya ambil TI, bisa. TF? Bisa di tempat lain. Ya. Jadi bisa, yang pertama kan tadi 0 sampai 4. Ya. Bisa dari mana sampai kemana, berarti kalau dari 4 sampai ke 5 ya berarti kita menghitung luas daerah atau perpindahan antara detik ke-4 dan detik ke-5. Ya, bisa di mana saja. Hanya saja waktu kita menghitung integral dari satu daerah yang di mana grafik itu melewati sumbu horizontal, ada titik potong horizontalnya, hati-hati. Tepat di titik potong itu harus dipotong integralnya. Yang satu itu minus luas, yang atas itu yang satu minus harga mutlak, ya, yang satu plus luas atau plus harga mutlaknya. Oke? Jadi batas-batas angka I dan F-nya itu harus dilihat. Yang penting adalah titik potong grafiknya itu pas dia potong sumbu horizontalnya itu harus diputus integralnya di situ. Kenapa? Karena yang satu daerah negatif, yang satu daerah positif. Sementara luas selalu positif. Jadi yang satu harus minus harga mutlak sesuatu, yang satu plus harga mutlak sesuatu. Nah, kalau grafiknya kebetulan melengkung, motongnya 2 kali, maka integralnya harus jadi 3. Yang negatif, yang positif, dan yang negatif. Ya, setiap kali dia nyabrang, setiap kali dia menyeberangi garis horizontal, itu integralnya harus diputus di sini. Jadi sekian, tambah sekian, tambah sekian. Ya. Nah, kalau dia nyebrangnya hanya 1 kali, berarti jadi 2. Sebelum nyebrang dan sesudah nyebrang. Kalau nyebrangnya 2 kali, dari bawah ke atas, terus atas ke bawah, berarti harus 3. Segmen ke-1, segmen kedua, segmen ketiga. Cukup jelas, Kenny? Jelas, Pak. Oke, ada lagi? Saya Pak izin bertanya, Pak. Oke, Mika dulu ya. Oke, Mika itu berapa? Sorry, 390 ya? Iya, Pak. Mika, ya. Silakan, Mika. Izin bertanya, Pak. Untuk rumus kayak integral VT/DT itu di kondisi soal seperti apa ya, Pak, yang bisa kita pakai? Misalnya mungkin di soal cerita atau di soal yang lain gitu yang nggak selalu menunjukkan langsung grafik kayak gitu, Pak, atau kurvanya. Ya, oke. Dari sisi kalkulusnya, saya punya integral fungsi sesuatu dari sesuatu, itu artinya adalah luas. Luas daerah di bawah kurva. Kurvanya kurva apa? Kurvanya harus sesuatu, fungsi sesuatu, D sesuatu. Jadi dalam hal tadi, V dalam kurung T, integral, V dalam kurung T dt, integral, itulah luas di bawah
kurva yang bersangkutan. Jadi syaratnya saya punya kurvanya apa? Saya harus, kalau integralnya VT, dt, ya, maka saya harus punya kurvanya, vertikalnya VT, horizontalnya T, begitu, ya, yang sesuai. Nanti kalau saya menghitung integral yang lain, misalnya integral Vx dx, itu integral luas juga. Itu menunjukkan berkaitan dengan luas daerah juga. Tapi untuk grafik yang sesuatu terhadap sumbu X, begitu. Ya, jadi integral G dalam kurung X terhadap dx, itu berarti sumbu horizontalnya X dan sumbu vertikalnya G, yang merupakan G, fungsi apa saja dari X. Jadi kalkulusnya bisa pergi kemana saja. Ya. Kebetulan fisikanya biasanya semua fungsi kita kembalikan ke T, karena dia bisa bergerak di 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z, masing-masing Y-nya fungsi dari T, X-nya fungsi dari T, Z-nya juga fungsi dari T. Paling aman grafik horizontalnya adalah T, begitu. Tapi secara kalkulus itu bisa berlaku untuk fungsi apapun. Ya. Y juga bisa. Jadi integral dari H dalam kurung Y, dy, itulah luas daerah dari kurva. Syaratnya kurvanya harus sumbu satunya adalah Y, dan sumbu vertikalnya adalah fungsi H-nya itu, H fungsi Y itu. Bagaimana? Bisa pangkat 2, pangkat 3, bisa tangensial, bisa logaritmik, bisa apa saja. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Ada lagi tadi ada yang mengajukan Izin bertanya, Pak. Oke, Ahmad 352 ya. Ahmad, pertanyaannya apa? Jadi gini Pak, kan kita tuh di fisika tuh harus apa ya, bisa langsung ke rumus jadinya atau kita harus paham konsep dari rumus turunannya. Jadi kita harus mengerti konsep luas permukaan ini, Pak. Ini Sedangkan pertanyaan. Baik. Ya. Baik. Bisa dilanjut, Pak. Saya jawab dulu yang ini ya. Iya. Nanti bisa lagi ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang baik sekali. Ya. Di SMA, adik-adik itu terlanjur ditekankan bahwa fisika harus, ya pertama orang bilang fisika itu susah ya. Saya kalau bertanya, ada orang bertanya kerjanya di mana? Oh, dosen. Dosen apa? Dosen fisika. Waduh, itu pelajaran susah. Semua selalu bilangnya seperti itu gitu ya. Nah, kenapa fisika itu begitu susah? Karena di SMA, mungkin juga di SMP juga, selalu kita ditekankan menghafalkan rumus, apalagi yang namanya bimbel. Menghafalkan rumus, bahkan menghafalkan soalnya. Kalau tipe soal kayak begini, jawabnya kayak begitu. Dan itu memang manjur kalau adik-adik pengen ngejar hasil. Apalagi supaya bisa masuk ITB, pilihannya berganda. Supaya lulus ujian, pilihan berganda. Begitu. Nah, tapi kalau kita mau mengerti konsepnya, ya kalau kita mau mengerti fisika, kita harus belajar konsepnya. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang dosen-dosen TPB coba lakukan sekarang, itu adalah, seperti saya katakan kemarin, kami tidak mengenalkan satupun hal yang baru. Semua hal-hal yang lama yang sudah adik-adik ketahui, hanya saja kita coba memperdalam konsepnya. Jadi, rumusnya, contoh, rumus kita belum sampai energi. Rumus energi kinetik apa? Setengah MV kuadrat, Pak. Setengah MV kuadrat. Sekarang saya tanya, kenapa rumusnya setengah MV kuadrat? Kok kenapa enggak setengah MV pangkat 7? Ya. Mungkin ada yang bisa jawab? Satuannya Integral cocok, dari Pak. Integral gitu, Pak. Integral dari P Devi. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi kalau di SMA, gurunya bilang, pokoknya energi potensial tuh setengah MV kuadrat. Ya kasarnya, kamu jangan tanya nih dari mana, pokoknya lo ngapalin aja begitu. Ya. Apalagi yang namanya bimbel. Nah, kami mencoba menjelaskan kenapa. Kenapa ada yang tahu momentum sama dengan MV. Kenapa? Kenapa enggak setengah MV? Atau sepertiga MV? Atau sepertujuh MV? Nah, itu akan kita pelajari nanti. Ya.
kok kalau energi kinetik ada setengahnya depannya, kenapa nggak sepertujuh? Kalau MV kok nggak ada? Itu ada ceritanya masing-masing. Nah, ketika kita belajar the story of physics, ya, maka kita akan belajar konsepnya, oh, rupanya setengahnya itu datang dari sini. Kenapa yang momentum tidak ada setengahnya? Nah, itu nanti ada ceritanya. Ya. Jadi mungkin kalau sebenarnya fisika itu, saya mencoba menampilkan fisika, itu ada dongengnya, begitu. The story of physics atau dongeng fisika. Sebagai contoh, waktu saya mau masuk nanti minggu ketiga ke arah dinamika, saya akan beri satu jembatan dari bab minggu 1-2 ke minggu 3. Jembatannya sederhana sekali. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan adanya percepatan? Kita sudah bahas kinematika kan, ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan, bla bla bla, begitu ada grafiknya. Saya bertanya, kok bisa sih ada percepatan? Why? Jawabnya adalah karena ada gaya. Begitu saya bilang gaya, masuk ke dinamika, hukum yang Newton yang kedua. Ya, F sama dengan M kali A. Di mana ada A, ada F. F itu sudah masuk di dinamika. Nah itu, jembatan-jembatan seperti itu yang dihilangkan pada saat SMA, kemungkinannya. Saya kira juga makin lama makin banyak SMA yang bagus, guru SMA yang bagus, begitu ya. Tapi yang dulu-dulu selalu, pokoknya lo pegang aja, lo ngapalin aja, lo terima aja, begitu. Lo jangan tanya-tanya dari mana asalnya, begitu ya. Saya pengen menghindari itu. Jadi jawabnya adalah, kalau adik-adik hafal rumusnya, good. Tapi kalau adik-adik tahu konsepnya dan dari mana rumus itu berasal, that's better. Yang best bagaimana? Kalau adik-adik hafal keduanya, ngerti keduanya. Lupa rumusnya bisa nurunin, dan waktu pas diberikan rumus, hafal juga. Wah, itu paling canggih. Ya. Ada good, ada better, ada best. Ya. Nah, sebagai contoh lain, contoh kalkulus. Ada yang adik-adik yang hafal rumus sin P plus sin Q sama dengan trigonometri ya. Ada dua kan? Sin P plus sin Q sama dengan bla 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 begitu ya. Ada yang hafal? Sin A kali sin B tambah cos A kali cos B. Sin P kali sin Q tambah cos A kali cos Q. Salah. Dua sin cos bukan Pak? Sin P plus sin Q adalah sama dengan? Dua sin cos bukan Pak? Dua sin cos dalam kurung? 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q. Per 2, ya setengah P. Oke, nah saya tidak selalu hafal rumus itu. Kalau saya pas ngajar gelombang, saya hafal. Tapi saya, kalaupun itu lupa, beri waktu saya 3 menit, saya bisa nurunkan itu sendiri. Ya, contoh lain, sin dalam kurung alfa plus beta. Ada yang bisa ingat? Sin alfa kali cos beta tambah cos alfa dikali sin beta. Oke, syukur kalau ingat. Bisa aja saya lupa. Tapi beri waktu saya 3 menit, saya bisa turunkan itu. Bahkan untuk dua soal itu, sin P plus sin Q dan sin dalam kurung alfa plus beta, 3 menit yang sama bisa dapat 2 rumus saya. Caranya gimana? Karena saya ngerti penurunannya, saya ngerti konsepnya. Kapan-kapan saya sharing ya, mungkin dalam tutorial begitu ya. Jadi semakin kita menguasai berbagai cara untuk mengingat, bukan berarti saya nggak perlu menghafal. Kalau saya menghafal, kalau saya pas lagi bisa menghafal ya bagus. Cuman orang sudah setua saya, memorinya sudah penuh begitu ya, banyak lupa dan sebagainya. Jadi saya tidak mau memori saya dipenuhi oleh hafalan. Saya tahu mengajarkan juga diri saya teknik untuk mencarinya. Gitu. Memang rugi waktu sekian menit, tapi lebih tidak tergantung pada penghafalan. Oke, selingan. Jadi kalau dibilang konsep, ya kami akan memperdalam konsepnya, karena saya percaya untuk adik-adik bisa masuk di ITB, pasti sudah menghafal, ya, sehingga bisa lolos tes begitu ya. Tapi kami ingin mencoba membenarkan konsep-konsep yang keliru. Kalaupun konsepnya tidak keliru, kami ingin memberikan konsep yang mungkin alternatif lain. Sebagai contoh nanti, waktu di SMA, saya kira hampir sebagian besar adik-adik kenalnya momentum dulu atau impuls dulu.
Impuls dulu, Pak. Impuls dulu. Impuls dulu, Pak. Ada yang kenalnya momentum dulu? Saya, Pak. Ya. Zaman saya SMA, zaman kami SMA, hampir semua sampai kira-kira 6-7 tahun yang lalu, saya selalu mengajar fisika dasar, saya tanya, rata-rata siswa SMA kenalnya momentum dulu baru impuls. Ya. Saya termasuk yang waktu itu agak nyeleneh, ngajarin impuls dulu baru momentum. Sekarang makin banyak guru-guru SMA yang mengajarkan impuls dulu baru momentum. Saya tidak mengatakan yang dulu itu salah. Itu pendekatan yang berbeda, tapi kalau kita menguasai kedua-duanya, hopefully kita lebih enjoy fisikanya begitu ya. Jadi saya selalu bergurau seperti ini. Mungkin adik-adik terlanjur mengenal fisika itu sebagai genderuwo, ya. Tahu genderuwo ya? Jurik begitu ya, yang menakutkan begitu. Nah, saya berharap kalau adik-adik sudah lulus kuliah ini, adik-adik bisa mengenal fisika sebagai Casper, ya. Sama-sama jurik juga ya, tapi satu jurik yang menakutkan begitu ya, yang satu jurik yang bisa diajak main begitu ya. Nah, artinya fisika tidak lagi mengerikan seperti dulu. Ya. Mudah-mudahan saya berhasil. Ya. Oke. Sorry, tadi ada yang tadi belum selesai pertanyaannya. Siapa? Iya Pak, satu lagi Pak Ahmad. Ya, Ahmad ya. Iya kan, untuk mencari luas dari suatu kurva itu konsepnya kalkulus banget ya Pak. Sedangkan kita itu baru belajar kalkulus mungkin babnya setelah limit Pak. Gimana caranya biar kita mudah untuk menghafal atau memahami konsep itu Pak? Oke. Jadi ada kabar baik ya, soal fisika yang akan keluar dalam ujian, ya, baik esai maupun pilihan berganda, kami selalu mengusahakan supaya kalkulusnya itu sederhana. Sebagai contoh, kalau adik-adik diberi integral dari 2T pangkat 3 dt, itu kira-kira bisa diselesaikan nggak? Bisa, Pak. Itu kan polinomial ya. Bisa, nah, nanti di kita itu integralnya itu integral yang sudah adik-adik cukup pahami. Artinya panitia ujian akan berusaha supaya adik-adik tidak gagal fisika karena mentok kalkulusnya begitu. Cukup paham? Jadi kita pilih levelnya sebegitu rupa supaya kalkulusnya tidak jadi kendala. Tapi kalau memang adik-adik kalkulusnya sebegitu parahnya sehingga integral dari 2T pangkat 3 dt tidak tahu, memang itu agak sulit. Adik-adik harus ngejar di sana. Jadi jangan khawatir, level kalkulus yang digunakan dalam fisika adalah sedemikian sehingga tidak menyulitkan adik-adik. Tapi kalau sampai integral dari 2T pangkat 3 dt adik-adik tidak tahu, nah saya kira memang adik-adik ada dalam masalah besar. Bukan dalam fisikanya, tapi dalam kalkulusnya. Dan tentu tidak mungkin kami dosen fisika beralih jadi dosen kalkulus, pasti nggak baik hasilnya begitu ya. Jadi sebenarnya adik-adik bisa percaya pada kami bahwa fungsinya adalah fungsi yang ala kadarnya. Ya. Tapi memang ya kalau fungsi polinomial, adik-adik tidak punya alasan untuk, aduh Pak, saya belum diajar. Nah itu kan bohong kan ya. Integral dari sinus adalah cosinus. Integral dari cosinus adalah min sin. Nah, kayak gitu kan udah pada tahu. Ya. Tapi integral dari tangan bla 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 yang susah-susah pasti nggak keluar. Ya, itu. Jadi kami akan membatasi tingkat kesulitan kalkulusnya tidak akan membuat adik-adik gagal fisika. Tapi kalau adik-adik keterlaluan lemahnya dalam kalkulusnya, ya memang adik-adik harus ngejar kalkulusnya sampai tingkat yang cukup sederhana itu tadi. Cukup paham, Ahmad? Cukup Pak, terima kasih. Jadi nggak usah takut, ya. Selalu kita pilihkan level kalkulusnya yang memadai, ya. Tidak untuk menjatuhkan adik-adik hanya karena kalkulusnya. Ya. Ingat, sejauh fisika terlibat, kalkulus itu cuma alat bantu. Seperti jalan tol begitu loh. Adik-adik masuk jalan tol, pasti satu saat keluar jalan tol, bukan? Masuknya gratis, keluarnya bayar ya, gitu ya. Nah,
Adik-adik mau masuk jalan tol terus nggak keluar-keluar lagi? Enggak, itu artinya dimakamkan somewhere di jalan tol begitu ya. Diharapkan tidak ya. Nah, kalau sejauh kita terlibat, fisika terlibat, kalkulus itu jalan tol. Kita masuk di satu tempat, lalu kita keluar. Jadi sebagai contoh, ketika kita punya soal fisika yang panjang ya, suatu benda bergerak dari keadaan diam selama 2 detik dengan kecepatan sekian. Nah, kita bisa formulasikan rumus kalkulusnya. Setelah ujung-ujung akhir selesai, harusnya jawaban fisikanya adalah kembali ke fisika. Jadi, kondisi terakhir pada detik ke-10, benda berada 5 meter di sebelah kanan titik asal. Gitu. Jadi, harusnya jawabnya tidak boleh X sama dengan plus 5. Nggak boleh, itu belum selesai. Harusnya X sama dengan plus 5, jadi pada akhir gerak detik ke-10, benda berada 5 meter di sebelah kanan titik asalnya. Karena plus 5 itu tadi. Jadi ada dongeng fisikanya, ada jalan tol kalkulusnya, ujungnya harus fisika lagi. Kita katakan artifisisnya. Plus 5M itu artinya 5 meter di sebelah kanan titik asal. Oke? Nah, itu contohnya. Ya. Jadi kalau adik-adik mau mengerjakan soal fisika dengan sempurna, harus dimulai dengan fisika, tengahnya kalkulus, bawahnya fisika lagi. Nah, hanya saja kalau soal kita itu pilihan berganda, seringkali ini dilupakan. Karena kayak yang dikejar kan plus 5-nya kan, langsung ada pilihan, langsung dilingkari gitu. Sehingga artifisisnya seringkali dilupakan. Nah, itu yang kami coba kembalikan. Setiap jawaban fisika itu tolong diberikan artifisisnya. Kalau ada bandul, geraknya itu posisinya minus 5, geraknya plus, artinya apa? Oh, dia 5 di bawah titik setimbang, tapi sedang bergerak ke atas. Karena bisa juga 5 di bawah titik setimbang, tapi sedang bergerak ke bawah, kan bisa kan? Kalau bandul jot-jotan kan bisa kan? Ya? Nah, itu yang saya ingin adik-adik membiasakan diri melihat tafsiran fisisnya. Oke. Baik, cukup ya. Saya pengen kita nonton video satu lagi yang Pak Muiz kita indikan saja. Mungkin saya gerak posisi ini, gerak dengan percepatan. Kita coba lihat yang ini ya. Oh, ini yang Pak Muiz. Oke. Ya, masih ada waktu. Saya kira ini video terakhir kita ya. Sorry, saya belum share screen ya? Belum. Belum, Pak. Biasa ini. Ya udah kecapean ini. Oke, saya bisa nonton, adik-adik enggak kan? Oke, saya share screen dulu ya. Saya keenakan nonton sendiri. Udah kelihatan sekarang? Sudah, Pak. Tolong kalau saya melakukan kesalahan diingatkan ya. Gerak lurus benda titik dengan Kedengaran sekarang? suatu kasus khusus. Dengeran, Pak. Oke. Percepatan tetap. Nama saya adalah Abdul Mistri Pradipto, saya adalah dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Sebelumnya telah kita diskusikan apa itu kecepatan dan percepatan rata-rata, dan apa itu kecepatan dan percepatan sesaat. Jika posisi kita tuliskan sebagai X sebagai fungsi dari T pada arah I, karena ini adalah satu dimensi, maka kecepatan rata-rata itu adalah laju perpindahan dalam selang waktu delta T. Ini kita sebut sebagai Vx average pada arah I. Demikian pula, kecepatan sesaat adalah laju perpindahan jika selang waktunya itu diperkecil mendekati 0, sehingga kecepatan sesaat itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Kita menyebut Vx pada arah I. Demikian dan percepatan rata-rata. Dan apa itu kecepatan dan percepatan rata-rata itu adalah laju perpindahan. Stop dulu ya. Nah, Pak Muiz di sini langsung menyingkatkan ya. Sebenarnya yang ditulis Pak Muiz ini persis sama dengan yang
di ruas kirinya, hanya saja ditambahkan limit delta T menuju 0, maka itu menjadi DRDT, atau turunan dari vektor R terhadap T. Ya. Baru kemudian yang ini V rata-rata, average, atau bisa pakai notasi kurung tajam tadi, yang ini Vx. Kalau dia vektor, di sini vektor, maka di sininya pun vektor. Ini karena satu dimensi, maka dipakai lajunya saja ya, dalam arah I. Ya. Kalau geraknya 3 dimensi, R ini tidak boleh digantikan dengan dx. R-nya ini menjadi dx per dti ditambah dy per dtj ditambah dz per dt k. Ya, jadi vektornya sekian I tambah sekian j tambah sekian k. Oke, itu untuk 3 dimensi. Oke, lanjut. Dalam selang waktu delta T. Ini kita sebut sebagai Vx average pada arah I. Demikian pula, kecepatan sesaat adalah laju perpindahan jika selang waktunya itu diperkecil mendekati 0, sehingga kecepatan sesaat itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Kita menyebut Vx pada arah I. Demikian pula, percepatan rata-rata itu adalah laju perubahan kecepatan dalam selang waktu delta T. Kita menyebutnya AX average pada arah I. Demikian pula, percepatan sesaat adalah laju perubahan kecepatan jika selang waktunya diperkecil mendekati 0. Sehingga A ini adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu. Kita menyebutnya AX pada arah I. Oke, nah jadi Pak Muiz baik sekali di sini melihat secara kalkulusnya fungsi, turunan pertamanya, turunan keduanya. Ya. Vektor kecepatan, vektor percepatan. Ya. Hanya saja karena satu dimensi, maka jadi sederhana ruas kanannya. Adik-adik, sebagai latihan, bisa tolong tuliskan ruas kanannya ini dalam bentuk 3 dimensi. Bisa ya? Jadi A-nya berarti nanti D Vx dTi ditambah D Vy dTz J dan seterusnya. Ya. Atau pakai turunan kedua juga. D2 X per dt kuadrat I, D2 Y per dt kuadrat J, dan D2 Z per dt kuadrat K. Begitu ya. Sekali lagi, tolong dibandingkan rata-rata dengan sesaat. Saya berharap adik-adik tidak bingung lagi ya antara rata-rata dengan sesaat. Ya memang di sini kalau ada baiknya dituliskan ulang seperti di ruas sebelah kiri ini, tapi ada limitnya begitu. Saya ingin menunjukkan selalu bahwa V sesaat itu tidak lain adalah V average, hanya saja untuk delta T yang kecil. Ya, itu yang seringkali saya ingin tunjukkan. Oke, sebentar, saya ada chat. Oke, ada yang chatting. Terima kasih ya pemberitahuannya. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Secara umum, posisi, kecepatan maupun percepatan ini merupakan fungsi dari waktu. Akan tetapi di sini kita akan meninjau kasus khusus di mana percepatannya itu tidak bergantung terhadap waktu. Gerak dengan percepatan yang tidak bergantung waktu itu kita sebut dengan gerak lurus dengan percepatan tetap. Kita bisa bayangkan ketika suatu benda itu jatuh bebas ke bumi, maka dia akan bergerak dengan percepatan yang tetap, yang itu adalah percepatan gravitasi. Nah, untuk mendiskusikan, kita bisa memilih rentang waktu delta T, dan supaya sederhana, kita sebut bahwa waktu awal itu adalah 0, begitu saja, dan waktu akhirnya adalah T. Sehingga selisih waktunya itu adalah delta T sama dengan T. Kita akan menggunakan akhir kurangi awal selalu ya. Kecepatan dan percepatan rata-rata. Jika kita sebutkan bahwa posisi awal itu adalah X0 pada arah I, dan posisi akhir setelah T itu adalah X, seperti ditunjukkan dalam gambar ini, yang merupakan fungsi dari posisi terhadap waktu. Kita juga bisa menyatakan bahwa kecepatan awalnya itu adalah Vx0 pada arah I, dan kecepatan akhir itu adalah Vx pada arah I. Gitu. Akan tetapi sekarang kita mendiskusikan percepatan tetap, sehingga percepatan itu tidak bergantung waktu. Sehingga percepatan awal itu sama dengan percepatan akhir
sama juga dengan percepatan rata-ratanya, kita sebut saja sebagai AX pada arah I, di mana AX ini konstan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persamaan gerak atau fungsi dari posisi dan kecepatan terhadap waktu pada gerak percepatan tetap ini. Kita bisa tinjau mulai dari pengertian tentang percepatan. Kita gunakan konsep percepatan rata-rata. Jika percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu T, kita sebut AX pada arah I, ya. AX sama dengan Vx dikurangi dengan Vx0 dibagi dengan T, maka Vx itu adalah Vx0 ditambah dengan AX dikalikan dengan T, karena AX tadi konstan. Sehingga kita belajar bahwa jika kita memiliki percepatan konstan, maka fungsi kecepatannya itu linear, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bagaimana dengan fungsi kecepatan? Jadi kecepatan tadi didefinisikan sebagai perubahan posisi dalam selang waktu T. Jadi ditunjukkan oleh kurva dengan garis merah ini. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa X itu adalah X0 ditambah dengan kecepatan rata-rata dikalikan dengan T. Nah, akan tetapi kita juga ingat bahwa jika kita memiliki kecepatan yang linear, maka rata-ratanya itu berada pada tengah-tengah. Maaf Pak, screen-nya ketutup Pak. Kecepatan itu adalah kecepatan akhir ditambah dengan kecepatan awal dibagi dua. Dia berada di tengah-tengah. Saya ulangi sebentar ya. Bisa tuliskan kayak ada satu yang PPTX linear, yang saya mau bagi. maka rata-ratanya itu berada pada tengah-tengah dari awal dan di akhir. Sehingga rata-rata kecepatan itu adalah kecepatan akhir ditambah dengan kecepatan awal dibagi dua. Dia berada di tengah-tengah. Sehingga kita bisa tuliskan tadi fungsi posisi itu adalah X0 ditambah dengan Vx average dikali T. Sedangkan Vx average itu adalah kecepatan akhir ditambah dengan kecepatan awal dibagi dua. Maka fungsi posisi ini dapat kita nyatakan secara lengkap. Ya, kita bisa ubah Vx average ini ke dalam rata-rata kecepatan. Dan karena kita tahu bahwa Vx itu adalah Vx0 ditambah dengan Ax dikali T, kita bisa masukkan ini ke dalam persamaan di atas, sehingga kita peroleh bahwa X itu merupakan fungsi kuadratik dari waktu. Baik, rumus ini adik-adik sudah kenal ya, sangat kenal. Dan ini yang saya bilang tadi, ada guru-guru SMA yang memakai ini plus minus. Ya. Saya di sini juga sama, plus minus. Saya menyarankan pakai plus saja. Kalau ternyata A-nya itu perlambatan, baru kita isikan minusnya ketika kita mengisikan angkanya. Ya. Jadi benda mengalami perlambatan sebesar 5 meter per detik kuadrat, nah kita masukkan minus 5. Atau benda jatuh, kita masukkan setengah jatuh bebas ya, setengah AT, setengah G, ya, karena percepatannya G, setengah kali 9,8, kasih minus. Kalau dia arahnya arah percepatan berlawanan dengan arah perpindahan. Ya. Kalau searah, dia jadi plus. Kalau perpindahannya ke arah bawah, percepatannya ke bawah, berarti dia plus. Jadi jangan sekali-kali menghafal, oh kalau ke bawah itu harus minus. Hati-hati. Kalau bendanya sedang bergerak ke bawah, dan kita menghitung jaraknya dari atas ke bawah, itu meskipun resminya dia perlambatan, untuk gerak itu dia merupakan percepatan, bukan? Karena kan jarak dihitungnya ke bawah, percepatan juga arahnya ke bawah, mereka setanda, berarti positif. Nah, itu yang saya bilang, tolong jangan dihafalkan plus minusnya, tapi dipahami. Kapan saya pakai, rumusnya selalu plus saja, tapi kadang-kadang saya pakai minus, waktu masukkan nilai A-nya, kadang-kadang saya pakai plus. Kapan saya pakai plus? Kalau si A-nya itu mendukung posisi. Ya. Kalau dia melawan, kita kasih minus. Gitu. Ya, itu. Jadi cukup berbahaya kalau adik-adik menghafalkan sekian banyak rumus fisika. Ya, saking hafalnya, langsung aja masukin, lupa artifisisnya. Ya, begitu adik-adik ingat artifisisnya, harus bisa menentukan atau merasakan ini sebaiknya plus atau minus ya. Bukan sebaiknya, tapi yang benar bagaimana begitu. Oke. Jadi saya sarankan selalu ngafalin yang plus, tapi
kadang-kadang masukkan minus kapan? Kalau percepatannya itu sedemikian sehingga dia melawan atau merugikan si posisinya. Tapi kalau mendukung, maka dia plus. Itu cara menghafalkan. Oke? Bahkan X0 ditambah dengan Vx0 dikali T ditambah dengan setengah AXT kuadrat. Kita juga bisa dapatkan persamaan gerak itu dengan cara alternatif, dengan memanfaatkan definisi kecepatan dan percepatan sesaat. Jadi pertama dengan meninjau percepatan tetap sehingga AX sama dengan konstan, kita tahu bahwa percepatan ini adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu, maka dvx itu sama dengan AX dikalikan dengan dt. Jika kita lakukan integral di sebelah kiri dan di sebelah kanan, maka kita akan mendapati Vx itu sama dengan integral dari AX terhadap dt. Dan karena AX ini adalah konstan, kita akan langsung dapatkan hasilnya sebagai AX dikalikan dengan T ditambah dengan C. C ini adalah konstanta yang muncul dari syarat integrasi. Dan bisa kita pilih sebagai kecepatan pada saat awal, sehingga C itu adalah Vx0. Demikian pula dengan kecepatan yang tadi sudah kita dapatkan sebagai linear, Vx sama dengan AX ditambah dengan Vx0. Kecepatan ini adalah turunan dari posisi terhadap waktu, sehingga kita dapati bahwa dx itu adalah Vx dikalikan dengan dt, atau AX dikalikan dengan T ditambah dengan Vx0 dikalikan dengan dt. Lagi-lagi jika kita lakukan integrasi di sebelah kiri dan di sebelah kanan, kita akan dapatkan bahwa X itu adalah integral dari Vx terhadap dt, sehingga sama dengan integral dari AXT ditambah dengan Vx0 terhadap dt. Ini adalah integral yang sederhana, dan kita bisa dapatkan hasil kuadratik berbentuk setengah AXT kuadrat ditambah dengan Vx0 ditambah dengan C aksen yang lagi-lagi muncul karena syarat integrasi. Nah, C aksen ini dapat kita pilih sebagai kecepatan awal, sehingga C aksen sama dengan... Bukan kecepatan, tapi posisi awal. Ya? Pak Muiz salah menyebutkan. Bukan kecepatan awal, tapi posisi awal. Dengan X0. Sehingga sebagai rangkuman, untuk gerak dengan percepatan tetap ini, bentuk percepatannya itu adalah AX pada arah I, di mana AX konstan. Kemudian kecepatannya ini berbentuk linear terhadap waktu, sedangkan posisi dia berbentuk kuadratik terhadap waktu. Vx, 0, dan X0 ini adalah syarat awal, yaitu posisi dan kecepatan pada saat T itu sama dengan 0. Kadang-kadang disebut juga syarat batas, syarat awal atau syarat batas, yaitu yang membatasi nilai setiap kali kita mengintegral kan ada konstanta integrasi yang keluar. Ya. Untuk menentukan konstanta integrasi, kita perlu syarat awal atau kadang-kadang disebut syarat batas. Pada saat T sama dengan sekian, V-nya berapa? Pada saat T sama dengan sekian, V-nya berapa? Begitu, ya. Oke. Nah, baik. Tadi saya sempat ngotak-ngatik karena saya teringat saya pernah menyiapkan satu PowerPoint ya ketika yang lalu. Jadi saya coba tadi cari-cari. Saya lupa sedang share screen. Jadi akhirnya kelihatan sama adik-adik ya bahwa saya sedang. Oke, saya coba lihat PPTX-nya tadi sudah ketemu. Sebentar ya. Jika ada sebentar, saya siapkan. Kalau nggak sempat habis ini, nanti saya berikan di EduNext sebagai bonus saja untuk adik-adiknya. Oke. Saya share screen. Kita lihat secara cepat saja. Nanti saya berikan PPTX-nya sebagai sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Baik, kita lihat dengan cepat ya. Sebenarnya rangkuman dari yang tadi kita bahas selama ini, untuk satu dimensi, ya maka Vx saya pakai sistem garis rata-rata
sama dengan dx delta t, yang sesaat itu persis sama dengan itu, hanya ada limitnya, dan di ruas kanannya kita dapat turunan, ya, atau V sesaat atau turunan. Ya. Sehingga kalau grafiknya seperti yang di kiri, kita bisa hitung Vx rata-ratanya berapa, dan Vx sesaatnya apa, begitu ya. Di sini ada perbandingan. Saya ubah sebentar. Salah. Maaf. Maksud saya option ubah. Nah, lebih enak. Jadi, yang satu itu garis singgung, yang satu itu garis dari titik ke titik. Ya. Yang namanya average itu selalu garis dari titik ke titik, garis lurus ditarik, dibagi delta T, dapat average. Yang garis lurus tarik dari titik ke titik, yang tidak berimpit dengan kurvanya, itu dapatnya average. Yang garis singgung, atau limit menuju 0, dari delta T yang sangat kecil, kita dapatnya garis singgung, itu adalah V sesaat. Itu membandingkan antara V sesaat yang atas dengan, antara V average yang di atas dengan V sesaat yang di bawah. Oke? Nah, selanjutnya untuk percepatan kita buat yang persis sama. Ya. Hanya saja, kalau dibandingkan terhadap kurvanya, yang satu adalah turunan kedua, yang satu adalah turunan pertama. Ya. Jadi nanti adik-adik bisa bandingkan gambar di kiri itu X, yang tadi X dibandingkan dengan hasilnya Vx, ini X dibandingkan dengan A sebenarnya, karena yang ruas kanannya itu sekarang turunan dari Vx bagi T itu menjadi A. Oke, baik. Ini gambar ringkasan, ya sedikit sekali, untuk terutama untuk menggambarkan bahwa antara antara rata-rata dengan sesaat, itu rumusnya persis sama. Satu-satunya yang berbeda adalah limit delta T menuju 0, dan limit delta T menuju 0 itu tidak lain adalah saya mengumpulkan lebih banyak data. Oke, terima kasih. Baik, saya kira kita sudah harus berhenti. Saya buka kamera saya. Jadi saya matikan. Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira silakan, masih ada berapa menit? Mungkin ada yang mau bertanya lagi terakhir sebelum kita tutup? Saya boleh bertanya, Pak? Ya, Tanya, boleh. Pak. Yap. Siapa dulu? Satu-satu. Silakan. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Halo. Tadi kayaknya ada 3 yang mau bertanya. Arya Dita, betul? Ya, betul, Pak. Boleh tanya, pertanyaannya apa? Iya, saya mau nanya, Pak. Tadi kan ada yang namanya percepatan sesaat. Nah, kalau misalnya suatu benda mengalami percepatan sesaat, apakah benda tersebut mengalami GLB atau GLBB? Terus, kalau misalnya GLB, kenapa dia nggak GLBB? Oke, ya. Baik. Jadi, jawabnya tergantung dari A-nya. Ya. Khusus untuk fisika dasar yang kita kelola saat ini, ya, peluangnya terbesar adalah kita cuma mengurusi GLB dan GLBB. Ya. Atau nanti kita bisa lihat paduan keduanya. Itu minggu depan. Jadi, kalau GLBB, tadi Pak Muiz sudah menjelaskan terakhir, kalau saya punya GLB, berarti X-nya itu adalah fungsi dari T pangkat 1 secara kalkulusnya. Kalau saya punya GLBB, maka X-nya itu adalah fungsi dari T pangkat 2 secara kalkulusnya. Pertanyaannya, bisa nggak saya punya gerak satu dimensi, X saja begitu, yang T-nya pangkat 3, pangkat 4. Nah, secara artifisisnya, saya bisa katakan, kalau pangkat 3 artinya adalah gerak lurus berubah beraturan. Artinya A-nya berubah beraturan. Artinya A-nya berubah juga, tidak konstan. Ya. Kalau GLBB kan A-nya konstan. Kalau pangkat 3 berarti A-nya tidak konstan.
Kalau pangkat 7 gimana? Itu artinya gerak lurus berubah, beraturan sekian kali begitu. Nah, secara fisika kita membatasi diri GLB dan GLBB. Artinya paling tinggi X-nya fungsi dari T pangkat 2. Tapi secara kalkulus, saya bisa saja, nanti saya akan berikan salah satu soalnya, yang X-nya itu fungsi T pangkat 7. Bisa nggak? Bisa. Secara kalkulus kita jalan terus. Pangkat 7, kalau diturunkan 1 kali, berarti jadi pangkat 6. Turunkan 2 kali, jadi pangkat 5. Artinya apa? A-nya itu masih berubah secara T pangkat 5. Gitu. Kalau ada yang tanya, itu artinya geraknya gimana, Pak? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Nggak kebayang gerak yang percepatannya berubah dengan perilaku T pangkat 5. Tapi ingat, secara kalkulus, itu nggak ada bedanya. Mau T pangkat 10, T pangkat 15, kalkulusnya jalan terus. Itu keuntungnya kalkulus ya. Tapi kalau dia nanya, artifisisnya gimana? Itu geraknya kayak gimana? Saya bilang, saya juga nggak tahu, nggak bisa ngebayangin. Gitu ya. Oke, jadi fisika, pengertian fisika atau pengamatan fisika kita itu terbatas. Kalkulus itu tidak terbatas. Nah, kalau saya mau ngejar ke kalkulusnya, saya bisa saja mengeluarkan yang geraknya itu fungsi T pangkat 7 atau pangkat 9. Tapi begitu ditanya, Pak, itu geraknya kayak gimana? Saya nggak bisa jawab. Karena yang kita bisa bayangkan dengan imajinasi kita adalah hanya sampai dengan GLBB. Cukup jelas? Jadi bedakan antara fisika dengan kalkulusnya. Ketika saya main di dunia kalkulus, maka saya bisa main dengan T pangkat berapa saja. Vektor itu tidak hanya 3 dimensi. 10 dimensi juga bisa. Dan operasinya seperti itu lagi, cuma ada 10 suku. Yang bisa kita bayangkan dengan mata kita, 3 dimensi cuma X, Y, dan Z. Lebih dari itu gimana? Nggak bisa dibayangkan. Nah, karena kemampuan visualisasi kita terbatas pada 3 dimensi. Oke, cukup jelas? Baik, Pak. Oke. Ada lagi, tadi ada rekan Putri yang mau bertanya. Saya nggak sempat lihat namanya siapa. Tapi suaranya saya dengar kayak seorang mahasiswi. Ada? Nggak ada, atau sudah terjawab? Silakan, satu yang terakhir ya. Saya pengen tepat waktu kita selesai, jangan terlambat. Yap. Saya penasaran, apakah suatu benda bisa mengalami kecepatan maksimum sehingga benda tersebut tidak dapat dipercepat lagi? Oke. Pada prakteknya, setiap benda itu punya batas maksimum kecepatan karena memang tidak ada mekanisme untuk mempercepat, untuk menambah kecepatannya dia lagi, begitu ya. Sebagai contoh, saya nembak, saya diam, saya nembak pakai pistol-pistolan begitu ya. Dia punya kecepatan kan? Berapalah kecepatannya sebut 1 meter per detik. Lalu saya sekarang berdiri bukan di tanah, tapi di mobil yang sedang bergerak. Saya nembak. Maka kecepatannya adalah kecepatan yang tadi ditambah dengan laju kendaraan saya, bukan? Nah, lalu ditambah lagi. Di samping saya bergerak naik mobil, ada juga kecepatan angin. Berarti dia nambah lagi. Ada kecepatan pistol, kecepatan mobil, ditambah kecepatan angin. Begitu. Oke? Sehingga bisa ditambah-tambah. Nah, kita berharap bahwa lama-lama dia bisa menjadi nilai yang terus-menerus bertambah. Kenyataannya tidak. Nanti semester ini juga akhir, kita akan belajar yang namanya gerak relativitas, yang menyatakan bahwa kalau kita sudah mendekati laju C, laju kecepatan cahaya, artinya 0,1 C, 0,2 C itu sudah cukup, maka prinsip ditambah itu nggak jalan lagi. Harus ada rumus lain yang sebenarnya lebih tepat. Oke, jadi jawaban saya adalah tidak ada batasan gerak benda bisa mencapai berapa saja, tapi caranya supaya itu terjadi, itu rumus yang kita sehari-hari terlanjur kenal harus dikoreksi. Itu namanya nanti kita bahas dalam gerak teori relativitas khusus TRK. Tapi itu ada di akhir bab ini, dan itu cukup susah. Oke, itu jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, saya tidak mau melanggar waktu, ini sudah agak mulur dikit.
Saya harus akhiri supaya adik-adik ada kuliah berikutnya. Ada Pak jam 1. Ada Pak. Oh, jam 1. Bisa istirahat dulu ya. Baik, saya akhiri absensi sudah.